dan dibacanya tidak monyong. Kho, jangan begitu. Khi, ya, jangan terlalu, ya, jangan tidak tersenyum, kemudian tidak juga monyong. Tidak, contoh misalkan mukhlisin, tidak begitu. Nah, ukurannya pegang jari kita di mulut kita sampai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Majelis Mahabbah Channel, pada kesempatan kali ini kita akan sampaikan masih berkaitan dengan cara membaca huruf atau mengeluarkan makhraj, kemudian sifat dan kesalahan membacanya. Pada kesempatan kali ini kita akan sampaikan tentang makhraj kho. Makhraj kho adalah keluarnya huruf yaitu dari adnal halqi atau ujung tenggorokan. Nah, di sini ya, ujung tenggorokan, adnal halqi. Kho, kho, khi, khu. Nah, ya. Di keluarnya huruf kho dari adnal halqi atau ujung tenggorokan. Kemudian sifat dari huruf kho ada 5. Yang pertama adalah sifatnya hamas atau mengalir napas. Yang kedua adalah rokhwah, mengalir suara. Kemudian yang ketiga adalah isti'la. Isti'la adalah huruf yang dibaca tebal. Kalau istifal, huruf yang dibaca tipis. Kalau isti'la adalah huruf yang dibaca tebal. Ya, tidak senyum dan juga tidak monyong. Yang keempat, sifatnya adalah infitah. Yang kelima adalah ismat. Ya, tuh. Jadi infitah itu terpisahnya lidah di ujung tenggorokan. Nah, kemudian kalau ismat adalah agak sulit dalam pengucapan huruf kho, ya, kho, bukan kho, ya, bukan juga kho. Nah, tuh. Itu ya contoh. Yang pertama tadi sifatnya adalah sifat yang disebut dengan hamas dan kemudian rokhwah, mengalir napas dan mengalir suara. Yakhtasimu, yakhtasimu, nah ada angin, ya. Jadi ketika dipegang tangan dan dibacanya tidak monyong. Kho, jangan begitu. Khi, ya, jangan terlalu, ya, jangan tidak tersenyum, kemudian tidak juga monyong. Tidak, contoh misalkan mukhlisin, tidak begitu. Nah, ukurannya pegang jari kita di mulut kita sampai, jangan sampai nanti mulut itu bergeser ke depan. Mukhlisin, ya, tidak mukhlisin itu, tapi mukhlisin. Itu contohnya. Salah satunya nanti silakan dicari dalam ayat-ayat Al-Quran yang ada huruf kho-nya. Tuh, ya, salah satu contohnya adalah mukhlisin. Jadi kesalahan umumnya yang membaca makhraj kho itu adalah memonyongkan bibir. Tuh, jadi begini aja latihannya. Kho, khi, khu, kho, ya, kho, khi, khu, ya, tidak kho, khi, khu. Nah, tidak begitu. Jadi tidak monyong dan juga tidak, karena ini adalah huruf yang disebut dengan hurufnya adalah dibacanya tebal atau isti'la. Ada isti'la, ada istifal, ya. Ayo kita bersama-sama melatih
untuk pengucapan kalimat atau pengucapan makhraj kha, ya. Kha khi khu bakh, kha khi khu bakh, kha khi khu bakh, khu khan khani khakhna minal mukhni makhikhan khani kha, ya. Kha khi khu, ya. Kha khi khu. Nah, tuh ya. Silakan latih di rumah, murajaah, kemudian terus dikuatkan atau ditahsin sehingga ketika bertemu dengan huruf yang ada di ayat-ayat itu ada huruf kha, maka diucapkannya tidak boleh memonyongkan bibir, ya. Jangan begini, jangan begitu, jangan begitu, ya. Tuh, berarti misalkan ada lagi contoh di surat Al-Falaq, ya. Khalaq, qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq, min syarri ma khalaq. Jangan dibaca min syarri ma khalaq. Nah, itu. Jadi tidak dibaca monyong. Nah, di sini di ujung tenggorokan atau disebut dengan adnal halqi. Terus kita ulang-ulang. Memang agak sulit, tapi ya ketika mengucapkan yang ada kaitan dengan huruf kha, maka silahkan baik dalam kita membaca atau berbicara bahasa Sunda atau bahasa Indonesia yang ada misalkan kha-nya bisa dilatih, boleh, gak apa-apa, untuk menguatkan supaya nanti terbiasa. Jadi ho tidak dibaca ho tapi kha, ya. Jangan dibaca ho, harus ada haknya di sini, ya. Sigana aya dahak, jadi seperti ada dahak gitu, karena ada di ujung ini tenggorokan adnal halq. Semoga video ini bermanfaat. Mudah-mudahan kita belajar bersama-sama untuk murajaah, melatih diri kita supaya membaca Quran lebih baik lagi. Hadanallah wa iyyakum ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.